Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham untuk periode tanggal hari ini tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan besok tanggal 19 Mei 2022. Jadi pada saat saya bahas masih sesi satu break ya. Jamnya sekarang jam 12 lebih 17 waktu Indonesia bagian barat. Jadi tujuannya saya bahas pada waktu sesi break supaya bagi yang belum punya, misalnya kalau mau buy, kalau masih bagus sesuai dengan yang saya bahas, sebelum penutupan Anda ada kesempatan untuk buy. Karena setelah saya bikin videonya, biasanya saya langsung post ke YouTube ya. Jadi Anda ada kesempatan untuk buy. Dan juga yang bagi yang sudah punya, misalnya kalau sudah saya infokan pasang trading stopnya di mana dan pasang stop lossnya di mana, jadi ada kesempatan untuk pasang trading stop dan stop loss ya sebelum marketnya tutup ya. Jadi bisa istilahnya tahu lah kira-kira gimana gitu ya. Jadi saya akan bahas totalnya ada 16 saham. Untuk bagian pertama saya akan bahas 8 saham, nanti bagian kedua saya akan bahas 8 saham yang lainnya. Nanti untuk bagian kedua linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Cara saya mulai langsung dengan yang pertama adalah untuk BBCA. Um, jadi bahwasanya untuk BBCA ini setelah dia naik tinggi sampai breakout 8250 ya, sampai naik ke 8300, kemudian dia koreksi, kemudian dia testing lagi, gagal breakout ke atas 8250, malah dia terkoreksi dalam ya. Seiring waktu itu masih sentimen um, bursa global ya, yang waktu itu pada merah juga, kemudian BBCA terkoreksi. Dan ini area buy and weakness-nya sudah saya sebutkan sekitar 750 sampai 7450. Jadi kalau dia sudah berhasil naik ke atas 7350 atau 7450 boleh buy. Nah, mungkin ada yang tanya, "Oh Pak Sunar, katanya naik ke atas 7450 boleh buy." Ya, memang betul. Ini area untuk buy and weakness banyak bertahap aja. Nah, kemudian kok merah Pak Sunar sesi satu break ini? Ya, sebenarnya sih kalau sudah buy, ya pasang stop loss-nya di 7350 dan 7250 ya. Strateginya seperti itu. Jadi nggak mesti kadang-kadang kalau sudah buy langsung pasti naik, enggak ya. Kadang-kadang memang terkoreksi atau istilahnya itu konsolidasi lah ya setelah dia naik. Mungkin masih belum berhasil, dia pullback dulu. Tapi kita jangan lupa pasang stop loss-nya ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kita pasang di dua level. Kalau turun di bawah 7350, kita jual dulu sebagian, mungkin bisa 50%. Tapi kalau turun lagi di bawah 7250 atau pakai acuan 7175 ya, itu boleh jual dulu semuanya. Intinya di sini memang MA20-nya sudah mengarah ke bawah ya, sudah saya sebutkan. Jadi area buy ke sini bertahap aja, jangan terlalu agresif tapi jangan terlalu takut-takut ya kalau mau buy ya. Istilahnya trading buy di BBCA ya. Walaupun dia sudah mulai koreksi, tapi menurut saya sih selama di atas 7175 dia potensialnya masih cukup bagus untuk paling tidak naiknya ke 7950 lah, masih ada kemungkinan ya. Kurang lebih seperti itu, apalagi kalau fundamentalnya dia nanti sampai dengan ini kurang lebih mungkin 2 bulanan lagi ya, sampai 2 bulan setengah ya, akan muncul laporan keuangan first half ya, atau 1H 2022. Jadi kalau masih bagus laporan keuangannya, ya ada kemungkinan dia masih rally sampai dengan uh, akhir tahun ya, seperti itu ya untuk BBCA. Ya mudah-mudahan aja sukses, kurang lebih cukup. Berikutnya untuk MDKA. Jadi MDKA dia sudah mengadakan aksi korporasi right issue ya, HMETD kalau nggak salah ya. Jadi kalau untuk MDKA ini ya, saya sudah gambarkan juga area buy on weakness-nya ya. Jadi kalau dia sudah berhasil naik ke atas 4750, silakan buy. Target price terdekatnya 5000 sudah saya gambarkan. Nah hari ini dia pas nyentuh di 4990 Pak Sunar ya. Bagaimana? Ya harusnya kalau sudah buy ya sudah jangan lupa pasang trailing stopnya. Kalau mau tambah lagi atau average up ya, kalau dia sudah berhasil naik ke atas 5000. Nah kalau gagal harusnya pasang trailing stopnya ya. Jadi sudah pernah saya bahas. Nah posisi sekarang pas di 4750 kurang lebih areanya ya, di 4760 penutupan terakhir ya, sesi satu break. Nah ini kondisinya seperti apa? Kalau yang sudah punya boleh pasang trailing stopnya, boleh pakai acuan di sini ya, low-nya di 4620 ya. Ini swing low di sini, atau pakai acuan di garis-garis yang sudah saya berikan ya, di 4500. Kemudian kalau turun lagi di bawah 4400 atau di bawahnya 4280 boleh jual dulu. Karena pada dasarnya memang di sini area buy sudah saya sebutkan 4750 dan 5000. Tapi kalau misalnya dia gagal ya lebih baik jual dulu ya. Jadi kalau dia berhasil rebound lagi naik ke atas 4750 silakan buy. Sebenarnya kalau mau buy sekarang boleh saja tapi pasang stop loss-nya di 4500 dan 4400 ya. Lebih baik seperti itu. Atau 4280. Memang agak jauh karena fluktuasinya lumayan tinggi. Tapi perlu diingat kalau beli jangan terlalu banyak ya, sudah saya sebutkan karena ini MA20-nya sudah mulai mengarah ke bawah ya, dan harganya masih di banyak MA20, jadi jangan terlalu agresif. Kalau dia naik boleh tambah lagi, tapi kalau turun jangan di average down ya, jangan hold ya.
pasang trailing stop dan stop loss sesuai dengan garis-garis yang sudah saya bantu di sini ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, kemudian berikutnya untuk TLKM. Jadi TLKM berita kurang bagus sebelumnya ya. Memang labanya naik tapi kena pengaruh investasi di Goto ya. Jadi kerugiannya lumayan besar ya. Jadi ada pengaruhnya juga terhadap laba bersihnya. Jadi sebenarnya untuk Telkom ini apakah masih bagus Pak Sunar? Area buy and weakness sudah saya sebutkan di 3 area ya, 4.500, 4.300, dan 4.000. Artinya buy and weakness itu dia turun ya, koreksi di bawahnya 4.300, kita belinya kalau sudah berhasil naik ke atas 4.300 persen kita buy ya. Buy-nya bertahap aja atau tunggu di area buy and weakness di 4.000. Tapi yang perlu diperhatikan di sini ya, kalau dia gagal bertahan di atas 4.000 untuk TLKM, saran saya lebih baik jual dulu. Karena kalau Telkom itu kalau dia gagal bertahannya di atasnya 4.000 ya, dia akan kecenderungan turun. Koreksinya lumayan dalam ya, bisa sampai paling nggak ke 3.600-an ya. Ini area support berikutnya setelah 4.000 ya. Jadi sekitar 10%-an dari 4.000 ya. Jadi jangan memaksakan diri ya untuk Telkom ya. Memang sentimen positifnya mungkin yang akan datang seperti pembagian dividen ya, mungkin masih bisa tertahan ya di atasnya 4.000 ya, tapi kita nggak akan pernah tahu pasti ya. Sebentar saya lihatkan rapat umum pemegang sahamnya untuk Telkom tanggal 27 Mei 2022. Sepertinya akan membahas juga mengenai persetujuan pembagian dividen ya. Jadi sejauh ini kalau mau buy on weakness sekarang sebenarnya sih boleh aja tapi jangan terlalu banyak. Kalau naik lagi ke atas 4.300 boleh tambah. Berikutnya setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 ya kalau mau tambah lagi atau average up. Itu untuk Telkom. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Unilever. Jadi Unilever sudah saya sebutkan juga di grup kecil saya ya. Waktu itu saya sudah sebutkan waktu koreksi kemudian berhasil breakout ya. Saya antri buy untuk Unilever ya. Jadi yang ngikutin saya waktu itu saya sudah sharekan buy saya untuk Unilever, saya tambah lagi atau average up ya. Itu waktu itu saya share-nya 13 Mei ya, jam 2.01 ya. Jadi di harga 48.50 saya average up lagi. Sebelumnya sudah saya sebutkan juga, jadi untuk Unilever ini bahwasanya uptrend-nya sudah mulai bagus ya. Sebelumnya memang dia tertekan dalam. Ini resisten terdekatnya di 5275. Jadi saya sudah bahas sebenarnya dari awal ya. Jadi bukan karena sudah naik terus dibahas Pak Sunar, enggak ya. Saya bahasnya dari 3.800 ke atas ya. Yang ngikutin saya dari awal harusnya sudah buy dari 3.800 ke atas ya. Makanya saya sudah sebutkan sebelumnya ya. Kalau sebelumnya gagal ya di sini ya. Mungkin sebelumnya pernah ngikutin saya. Wah gagal Pak Sunar ya. Memang waktu itu saya juga gagal. Tapi kalau turun ya pasang stop loss. Tapi kalau kita bicara mengenai 3 kunci sukses di saham ya. Saya ulang lagi ya. Itu adalah sabar, fokus, dan disiplin. Kalau kita nggak sabaran di saham ya biasanya sih ada kecenderungan bisa gagal ya, apalagi kalau nggak fokus ya. Fokus dalam arti sudah beli saham A tapi sideways-nya lama nggak naik-naik, beli saham B yang disenggol temannya atau dikasih saran sama temennya, saham ini loh bagus loh, aku sudah profit banyak gitu ya, saham A-nya dilepas karena nggak fokus ikut kejar saham B. Nah saham B memang naik sebentar aja dapat profit tapi nggak lama lagi turunnya drastis karena sebelumnya banyak orang yang beli mungkin ada aksi take profit ya atau profit taking ya, akhirnya sahamnya jatuh yang B ya, misalnya seperti itu. Terus saham A yang nggak naik-naik kemudian breakout, yaitu karena kita nggak fokus, akhirnya sahamnya yang masih bagus kita lepas ya, kita ikut euforia memang lagi naik-naik tinggi ya, ngejar, akhirnya ketinggalan karena orang-orang pada profit taking ya, itu karena nggak fokus ya. Kemudian berikutnya aspek yang paling penting adalah disiplin. Disiplin adalah disiplin untuk pasang stop loss dan juga buyback. Jadi kalau kita hanya disiplin stop loss tapi nggak buyback, kalau berhasil rebound mungkin trauma ya istilahnya. Mas sebelumnya saya sudah rugi Pak Sunar, sudah stop loss. Tapi kalau dia sudah berhasil rebound lagi ya, berbalik arah ke atas ya, di sanalah kesempatan kita untuk buyback. Itu adalah salah satu faktor dari disiplin. Dan disiplin bukan hanya cut loss doang. Kalau kita cuma disiplin cut loss doang, ya kapan profitnya? Nanti ceritanya ya loss terus ya, seperti itu ya. Nah ini juga sama kejadian seperti di Unilever ya. Jadi naiknya kalau naik ya kita banyak bertahap aja, setiap lipat Rp50 atau Rp100 atau ikutin garis-garis yang sudah saya berikan di sini ya. Jadi kalau posisi sekarang mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh saja tapi jangan terlalu banyak ya. Atau kalau misalnya takut ya buy on weakness-nya di 4340 atau 3.800 lagi ya. Artinya buy on weakness itu kalau misalnya dia koreksi ya,
kemudian dia berhasil rebound atau mantul, di sanalah kesempatan kita untuk buy. Mau buy sekarang boleh, tapi buy-nya bertahap aja. Setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 kita boleh tambah lagi atau average up. Jadi target berikutnya resistennya di 5275 dan 6000. Itu untuk Unilever ya. Kalau kita lihat di sini net buy asing masih lumayan ya seperti itu ya. Tapi di sini saya nggak fokus ke asingnya, saya fokusnya ke pergerakan harga sahamnya ya. Seperti itu ya. Mungkin aja dia ada aksi korporasi mau pembagian dividen juga masih cukup kuat ya bertahan ya. Tapi saya sih fokusnya tetap di pergerakan harga sahamnya. Kurang lebih seperti itu. Cukup ya. Berikutnya untuk care. Jadi yang ikutin saya care harusnya lumayan ya profitnya. Ini saya sudah sebutkan dari awal sebelumnya ya, sebelumnya ya. Trading di care lumayan mudah. Dalam arti kalau dia koreksi di bawah 5.500 ya, dari atas ke bawah, kemudian dia berhasil rebound atau mantul ke atas 500, biasanya boleh buy. Buy-nya bertahap aja, sudah saya sebutkan, naik ke atas 520 buy, tambah lagi ya, naik ke atas 540 boleh tambah lagi atau average up. Yang belum punya mau buy sekarang boleh nggak pasang? Boleh pasang stop loss-nya di dua level ya, 520 dan 500 atau 492 ya maksimum ya. Dan belinya bertahap aja. Kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya 540, high-nya hari ini kan di area 540 ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 540, yang belum punya kalau mau buy high sell higher silahkan. Nanti naik lagi ke atas 560 tambah lagi, naik ke atas 580 tambah lagi. Jadi ini sebenarnya sudah saya bahas sebelumnya di sini ya. Jadi yang sebelumnya ikut saya di sini ya profitnya lumayan ya seperti itu ya. Belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif tapi jangan terlalu takut-takut ya seperti itu ya. Mudah-mudahan lancar untuk care. Naik ke atas 540 boleh tambah lagi atau buy bagi yang belum punya ya. Jadi setiap kelipatan Rp20 di sini. Ini cukup rapi ya untuk trading di care ya. Jadi itu yang saya suka. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk BBNI. Nah untuk BNI ini sudah saya sebutkan juga area buy on weakness-nya. Breakout naik ke atas 8550 silakan buy. Nanti kalau naik lagi ke atas 8825 kalau mau tambah lagi silakan ya. Istilahnya average up ya. Kalau yang mau buy misalnya belum punya ada dua pilihan ya. Boleh buy sekarang atau tunggu sekalian buy on weakness di 8450 dan 7950. Artinya buy on weakness itu kalau dia koreksi di bawahnya 8450 atau di bawahnya 7950, kemudian dia berhasil rebound, di sanalah kesempatan kita untuk buy. Jadi buy-nya bertahap aja, naik ke atas 8825 tambah lagi, naik ke atas 9000 tambah lagi dan seterusnya ya. Target price-nya sekitar 9900 sampai dengan 10000. Ya. Jadi saya pakai acuannya setiap kelipatan 50 atau Rp100 aja. Tapi saya nggak gambarkan garis-garisnya di sini ya. Nanti terlalu banyak garisnya makin pusing ya. Seperti itu ya. Kurang lebih sih cukup ya. Masih cukup bagus lah sebenarnya untuk BBNI reboundnya. Mudah-mudahan berhasil breakout lagi ke atas 8825. Yang belum punya ya sekalian tunggu aja naik ke atas 8825 buy ya. Kurang lebih seperti itu kalau misalnya nggak dikasih buy on weakness. Kemudian berikutnya setiap kelipatan 50 atau Rp100 boleh tambah lagi atau istilahnya average up. Kalau misalnya saya ngomongnya kecepatannya, mungkin playback setting videonya bisa diperlambat ke 0,75 kali ya. Kalau ini angkanya nggak kelihatan jelas, resolusinya bisa dinaikkan ke 1080p ya resolusi videonya. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya untuk NATO. NATO memang sebelumnya dia gagal bertahan di atas 695, dia turun ya. Jadi kalau mau buy NATO sekarang walaupun ini hijau itu masih resiko ya. Jadi jangan memaksakan diri. Walaupun wah Pak Sunar hijau ya, jangan setiap kali hijau langsung hajar buy. Buktinya di sini dia turun lagi ya hijaunya satu hari ya. Jadi ini masih resiko turun, apalagi MA20-nya sudah mengarah ke bawah. Jadi kalau mau buy paling cepat banget ya, itu tunggu kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 665. Itu buy uniqueness-nya di sana. Jadi buy uniqueness itu bukan berarti beli di bawah, bukan ya, jangan salah paham ya. Beli di area support terdekat sebelumnya, ya kan? Kalau kita lihat sebelumnya di 665 ya yang dia tembus ke bawah. Ya jadi kalau dia sudah di banyak 665 menurut saya sih resiko ya. Sebelumnya saya sudah sebutkan paling amannya tunggu buy on weakness di 695. Artinya buy on weakness itu tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 695. Karena kalau dia masih gagal bertahan di atasnya 695 atau turun lagi di bawah 695 dia masih resiko turun lagi breakdown lagi ya. Ya buktinya ini terjadi kan. Jadi sudah saya sampaikan sebelumnya ya kan. Bukan karena sudah terjadi itu saya ngomong enggak ya. Saya sudah sampaikan sebelumnya di sini, boleh dicek analisa saham yang saya sebutkan di video ya sebelumnya ya. Jadi intinya kalau di bawahnya 695 masih resiko kalau mau buy sekarang. Kalau misalnya sudah terlanjur buy Pak Sunar, pasang aja stop loss-nya di 620. Jadi kalau turun di bawahnya 620 lebih baik jual dulu semuanya ya. Karena masih resiko turun ke bawah. Jadi paling cepat kalau mau curi start naik ke atas 665 buy.
Tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya. Naik ke atas 695 tambah lagi, atau average up naik ke atas 715 tambah lagi. Atau lebih amannya tunggu aja kalau dia naik ke atas 695. Jadi kalau bicara mengenai pembelian saham, beli saham nggak harus selalu beli di harga bawah ya. Nggak harus selalu beli di harga murah. Karena kalau makin bawah, turun di bawah level tertentu, itu resikonya semakin besar. Downtrendnya semakin kuat. Ya kan? Kan kita maunya beli saham ya, baik itu investasi maupun trading ya. Kita kan maunya harga sahamnya kan naik ya, seperti itu ya. Nah, kalau masih turun-turun terus ya kita tunggu aja nanti kalau sudah di bottom atau keadaannya sudah membaik, sudah mulai naik ya. Nah, kita berusaha mulai buy. Jadi strateginya seperti itu, kurang lebih cukup untuk NATO. Berikutnya untuk BABS. Ya, BABS garis-garisnya sudah saya berikan ya. Harusnya yang ngikutin saya tinggal ikutin aja, mudah banget ya. Naik ke atas 5.400 buy. Bagi yang belum punya kalau mau buy sekarang boleh. Intinya di sini ya, selama dia bertahan di atasnya 5.000 sebenarnya masih ada harapan. Nah, seperti itu ya. Jadi buy-nya bertahap aja. Setiap kelipatan Rp50 dan atau Rp100 lah ya kurang lebih ya. Boleh tambah lagi atau average up. Jadi sebenarnya ini garis-garisnya sudah saya berikan sebelumnya ya. Memang banyak garisnya ini untuk average up ya. Jadi kalau naik kita boleh tambah lagi atau average up, tapi kalau turun jangan di average down ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi trading saham itu mudah kalau sudah ada acuannya, di mana kita pasang trailing stop, di mana kita pasang stop loss, kemudian kalau dia berhasil naik lagi atau breakout, di mana kita buyback ya atau buy ya. Jadi mudah banget. Misalnya kalau sudah take profit ya, oh Pak Suntar saya sudah take profit di 5.400 ya. Nah, kalau mau buy lagi gimana ya? Sekalian tunggu breakout aja, buy high sell higher, atau kalau mau buy all weakness itu boleh buy di sekitar area yang sudah saya gambarkan di 4.400 ya, tetap di sini ya. Sebenarnya di sini juga ada area buy weakness 5.400 ya. Jadi kalau mau buy sekarang ya silakan, karena ini sudah saya gambarkan area buy weakness-nya di 3 area ini ya. Ketika sebelumnya dia naik tinggi, jadi kalau yang nggak berani ya tunggu aja di buy weakness ya. Jadi kalau ngikutin saya di sini kena ya, naik ya walaupun gagal tapi kan ini sudah saya gambarkan resistennya ya. Jadi jangan lupa pasang trailing stopnya. Jadi lumayan lah. Ini di sini juga turun di bawahnya kemudian berhasil naik walaupun gagal kan, kalau Anda pasang trailing stop paling nggak ya BEP lah, break even point lah. Seperti itu ya. Ya kurang lebih cukup lah ya untuk pembahasannya untuk BEBS. Jadi ini sudah saya bahas totalnya ada 8 saham. Nanti berlanjut atau continue ya ke bagian kedua ya. Untuk analisa saham untuk hari ini 18 Mei sampai dengan besok tanggal 19 Mei 2022. Jadi yang baru saya kenal channel Saham Profit, jangan lupa dikenalkan kepada temannya atau saudaranya. Kemudian jangan lupa subscribe dulu juga ya. Kemudian jangan lupa juga bantu like, nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Terima kasih banyak, amin. Jadi cukup ya. Sekian.